Hari ini, Fatih sangat bersemangat. Ia ingin salat tepat waktu dan tidak mau terlambat. Setelah belajar tentang wudhu sebelumnya, Fatih merasa sudah siap. Tapi karena terlalu semangat, ia mulai terburu-buru. Ia berlari ke tempat wudhu, membuka keran dengan cepat, dan ingin menyelesaikan semuanya secepat mungkin. Padahal, wudhu bukan hanya tentang cepat selesai. Wudhu adalah persiapan untuk salat. Dan persiapan itu perlu dilakukan dengan tenang. Fariha melihat Fatih bergerak terlalu cepat di tempat wudhu. Ia mendekati Fatih dengan langkah yang pelan dan lembut. Mengingatkan teman adalah hal yang baik, tetapi harus dilakukan dengan cara yang baik pula. Fariha mengulurkan tangannya pelan-pelan, memberikan isyarat untuk tidak tergesa-gesa. Fatih berhenti. Ia memperhatikan. Fadil juga melihat dan langsung membuka catatannya. Ia menuliskan satu pertanyaan. Apa arti tertib dalam wudhu? Mereka sepakat mencari jawabannya bersama Ustazah Maryam. Karena ibadah perlu ilmu, bukan hanya semangat. Ustazah Maryam sudah menunggu dengan papan belajarnya yang siap. Tertib berarti melakukan sesuatu dengan urutan yang benar dan rapi. Satu persatu, tidak bolak-balik. Bayangkan memakai kaos kaki sebelum sepatu. Atau membaca buku dari halaman pertama, bukan dari tengah. Dalam wudhu, tertib berarti setiap langkah dilakukan sesuai urutan. Tidak ada yang dilewati dan tidak ada yang diacak. Anak-anak mencoba memahami ini dengan kartu-kartu bergambar. Fatih mengangkat tangan untuk bertanya. Fariha menunjuk kartu pertama dengan teliti. Fadil mencatat dalam bukunya. Ibadah tidak dilakukan asal-asalan. Ibadah dilakukan dengan ilmu, adab, dan hati yang tenang. Fatih awalnya mengira semakin cepat wudhu, semakin baik. Tetapi Ustazah Maryam menjelaskan dengan sabar. Wudhu bukan lomba, bukan perlombaan siapa yang paling cepat selesai. Tenang bukan berarti lambat tanpa tujuan. Tenang berarti sadar dan memperhatikan setiap gerakan. Jika terlalu tergesa-gesa, kita bisa lupa urutan. Kita bisa membuka keran terlalu besar. Kita bisa melewati bagian yang seharusnya dibasuh. Fatih menyentuh dadanya pelan-pelan. Ia mulai mengerti. Kali ini, ia mencoba dari awal dengan lebih pelan, lebih benar, dan lebih tertib. Fariha mendukung, Fadil mencatat. Dan keran pun ditutup dengan hati-hati. Ustazah Maryam mengeluarkan kartu-kartu langkah wudhu satu persatu. Kartu pertama, membasuh tangan, tanda kita siap memulai. Kartu kedua, membasuh wajah dengan air yang bersih. Kartu ketiga, membasuh tangan sampai siku, dimulai dari tangan kanan, lalu tangan kiri. Kartu keempat, mengusap sebagian kepala. Kartu kelima, membasuh kaki sampai mata kaki.
Dimulai dari kaki kanan, lalu kaki kiri. Itulah bagian-bagian penting dalam wudhu yang perlu kita kenali bersama. Anak-anak memperhatikan dengan seksama, satu demi satu, semua kartu. Ustazah Maria mengingatkan bahwa pelajaran ini hanyalah pengenalan awal. Untuk belajar lebih lengkap dan benar, tanyakan langsung kepada orang tua, guru, atau ustadz dan ustazah. Belajar dari video, praktik bersama orang tua atau guru. Sekarang anak-anak mencoba latihan bersama, dipandu oleh Ustazah Maryam. Mereka tidak berlomba. Mereka berdiri di depan kartu langkah dan mencoba mempraktikkan setiap gerakan dengan tenang. Fatih mencoba lebih pelan dari sebelumnya. Ia tidak tergesa-gesa lagi. Dengan hati-hati, ia membuka keran, memperhatikan urutan, dan memastikan setiap bagian mendapat perhatian yang cukup. Fariha memperhatikan dengan penuh fokus. Ketika ada yang terlewat, ia mengingatkan dengan kata-kata yang lembut, bukan dengan cara yang membuat teman malu. Fadil mencatat setiap langkah dalam buku kecilnya, agar tidak ada yang terlupa. Ustazah Maryam memandu semuanya dengan sabar. Mereka semua belajar bahwa wudhu yang baik tidak butuh kecepatan. Yang dibutuhkan adalah hati yang tenang, urutan yang benar, dan niat yang ikhlas. Saat diminta mengurutkan kartu sendiri, Fatih merasa sangat percaya diri. Dengan semangat, ia mengambil semua kartu dan mulai menyusunnya. Tetapi beberapa kartu diletakkan dalam urutan yang salah. Fariha melihatnya, namun tidak menertawakan. Ustazah Maryam pun tidak memarahinya. Fadil pelan-pelan membuka catatannya dan menunjukkan dengan lembut bagian mana yang perlu diperbaiki. Fatih berhenti sejenak, lalu menyusun kembali dengan tenang. Ia belajar bahwa membuat kesalahan saat belajar bukan hal yang memalukan. Yang penting adalah mau memperbaiki, mau mencoba lagi, dan melakukannya dengan hati yang lapang. Fadil membacakan kalimat dari catatannya. Pelan, benar, dan tertib. 3 kata yang mudah diingat. Pelan artinya tidak terburu-buru. Setiap gerakan dilakukan dengan sadar, tidak dalam keadaan panik atau tergesa-gesa. Benar artinya mengikuti urutan dan cara yang sudah diajarkan oleh guru, orang tua, atau ustadz dan ustazah, bukan menebak sendiri. Tertib berarti memperhatikan setiap langkah dari awal sampai akhir. Tidak ada yang dilewati, tidak ada yang diacak. Fatih menyukai kalimat pendek itu, mudah diingat dan mudah dipraktikkan. Fariha menambahkan bahwa teman-teman di rumah bisa memakai kartu, poster, atau meminta bantuan orang tua untuk berlatih wudhu bersama.
Setelah itu, mereka belajar tentang adab memakai air. Air adalah nikmat dari Allah, maka harus digunakan dengan baik dan tidak berlebihan. Keran tidak perlu dibuka terlalu besar. Lantai wudhu juga harus dijaga agar tetap bersih dan tidak licin. Fatih teringat kejadian di awal. Ketika membuka keran terlalu deras, ia berjanji akan memakai air secukupnya, menutup keran setelah selesai, dan menjaga tempat wudhu tetap rapi untuk orang lain. Sekarang waktunya permainan mengingat. Ustazah Maryam mengajukan pertanyaan. Apakah wudhu itu lomba cepat? Anak-anak menjawab dengan kompak. Bukan? Apa 3 kata kunci yang kita pelajari hari ini? Pelan, benar, tertib. Kalau masih belum paham cara wudhu, bertanya kepada siapa? Kepada orang tua, guru, atau ustadz dan ustazah? Anak-anak menjawab dengan semangat, sopan, dan percaya diri. Mereka sudah lebih siap dari sebelumnya. Hari ini, Fariha, Fatih, dan Fadil belajar bahwa semangat beribadah itu indah, tetapi harus ditemani ilmu dan ketenangan. Wudhu bukan sekadar membasuh tubuh dengan cepat. Wudhu adalah persiapan sebelum salat. Dengan hati yang tenang dan urutan yang benar. Belajar dari video, praktik bersama orang tua atau guru. Semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang mencintai kebersihan, ilmu, dan sholat.